Selamat datang kembali di channel Reza. Pada tutorial kali ini saya ingin membahas tentang Hollow Crossing ya. Di sini saya ingin mengajarkan kalian gimana sih cara reinstall server di Hollow Crossing. Hal yang pertama dilakukan, kalian login ke portalnya, lalu klik OS Reload. Di sini saya akan menggunakan Windows Server 2012 ya. Windows Server 2012. Saya akan menutup sandinya. Oke, kita send, dan setelah send maka kita harus merestart servernya. Nah, ini sudah OS sudah dikonfigurasi ready, kita tinggal reboot. Oke, reboot, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Di sini kan ada statusnya ya, statusnya masih down. Kita tunggu sampai ininya up, sampai normal. Kita reload, masih down nih, tunggu lagi. Ini tadi saya habis nyoba install CentOS 6 dan gagal, harus manual, jadi harus bikin virtual media dari sini. Cuman karena jaringan saya ke Amerika itu tidak memungkinkan buat menginstal server di sana karena jaringannya terlalu lambat, dan akhirnya saya memerlukan RDP buat bikin kesini. Sebenarnya harus pakai RDP. Ntar mungkin saya akan bikin tutorialnya di tutorial selanjutnya. Saya bikin RDP dulu. Setelah saya bikin RDP nanti saya akan buatkan tutorialnya. Nah, ini koneksinya udah DC ya, udah DC. Kita sekarang logout ke IPMI. Maksudnya login, salah. Login ke IPMI maksudnya. Sorry. Ya, tunggu prosesnya. Ini di cancel aja. Lalu ini kan masih power off ya, nanti gampang kita power on. Kita ambil remote controlnya dulu. Di sini ada remote controlnya. Rasaan mainan mobilan. Barang itu maksudnya buat IKFM nya sama intinya itu buat kontrol. Kita run dulu. Ini masih belum power on ya. Dari di sini kan kelihatan dia masih power off. Nah, ini host is power off. Nah, gimana caranya? Setelah kalian klik reboot di sini, ini kan statusnya udah up. Kita cek dulu statusnya apa atau belum. Nah, ini udah on ya statusnya. Kita tinggal klik power on. Bisa lewat sini, kita tekan tombol power on, atau bisa dari sini. Tapi saya tadi udah ngeklik yang di sini. Jadi kita tinggal tunggu beberapa detik biar dia bisa sampai 1 menit sih. Karena ini servernya tua dan udah jadul banget ya. Tahun jadul ini, jadi performanya ya kurang bagus ya. Ini rencana saya mau di stop servernya. Jadi sebelum saya stop, ada sekitar 15 hari lagi, saya mau bagikan beberapa tutorial biar bermanfaat juga buat kalian. Nanti saya akan bagi-bagi tutorial tentang instalasinya. Jadi nanti kalian akan belajar server dengan saya dengan bahan ini. Nah, ini lagi installing Windows ya, Windows 2012 di dedicated server, real server lah, yang di remote lewat IKVM. Kita tunggu ini karena ini pakai Anaconda, sebenarnya bukan Anaconda sih, jadi kayak kayak bot gitu. Kalau di server itu rata-rata seperti itu, kalau di komputer juga bisa sih sebenarnya. Ini lagi loading file, tinggal ditunggu saja. Selamat menyaksikan.
Oke, ini proses installernya udah sukses ya. Jadi kita tinggal login. Kita coba terlebih dahulu login melalui remote desktop ya. Ini tidak bisa. Berarti IP DHCP-nya dia tidak dapat. Gimana cara untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Kita tinggal masuk ke makro, lalu klik makro, lalu klik ctrl alt del. Tunggu sampai dia buka. Nah, di sini kita masukkan sandi yang tadi di input waktu kita bikin image installer. Ini sudah masuk ya. Internetnya nggak connect. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, tadi waktu kita install kan kita udah bikin konfigurasi ya. Di sini klik kanan, lalu klik open network sharing. Ini cara men-setting IP public ya, karena saya punya space itu dari 23 nih, jadi ngecek space-nya kan di sini nih. Saya punya 232/29. Jadi routingnya seperti ini, saya jelaskan. 232 nggak saya pakai ya. Ini 233 saya pakai sebagai gateway. Ini sebagai server utamanya. Ini biasanya pakai virtual. Dan ini tidak saya pakai. Jadi yang saya pakai itu dari 235 sampai 238 kalau di mode virtual. Tapi kalau di mode Windows Server yang 234 saya pakai. Namun karena di sini 234 tidak jadi, maka kita pakai yang 235. Nah, seperti ini cara menggunakannya. Kita ke property. Ya, properties lah seperti itu. Kita IPv6-nya matikan, lalu kita input di sini di IPv4. Masukkan alamat IP yang sesuai yang ada di yang diberikan ke kita. Kita masukkan 198 23 193 235. Nah, ini IP-nya. Karena 234-nya kan sudah kita input, tapi ini harusnya 248 ya. Cuman saya anggap mau 248 20 sama aja. Intinya yang penting kita diisi 8 23 193 233. Nah, ini gateway yang dibuat gitu. Biasanya dari pihak data center sendiri udah ngasih tahu gateway-nya ini gitu. Jadi kita nggak usah mikir gateway-nya dapat dari mana gitu, pasti dikasih tahu. Ini DNS standar Google ya, yang mudah diingat aja. Lalu kita masukin cadangannya. Sebenarnya kalian bisa pakai DNS lainnya seperti DNS Cloudflare atau DNS sakti lainnya, terserah seleranya aja gimana. Kita yes saja. Kita klik OK. Nah, setelah klik OK, karena kita tadi input yang 235 ya, sudah ada internet kan. Kita sekarang coba di remote desktop yang IP 235. Kita coba dan sudah connect ya. Kita masukkan untuk masuk ke panelnya. Karena lewat ini kan susah. Jadi kalau kita lewat remote desktop kan lebih mudah ya gitu. Jadi ini akan jadi tutorial yang sedikit panjang karena nanti harus beberapa video yang dipercepat. Oke, settingnya sudah sukses ya instalasinya. Saya install Windows Server 2012 di data center, server di data center maksudnya. Jadi begitu tutorialnya. Ini ada space-nya 1 tera. Tuh, ini komputernya jadul ya, jadi benar-benar jadul. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe. Kalau misalkan kalian gak suka, dislike aja. Misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan komen. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.